Modul 8. Lembaga Kepresidenan. Teori pemisahan kekuasaan. Pengertian teori pemisahan kekuasaan, separation of powers, adalah ajaran yang menyatakan bahwa kekuasaan negara harus dibagi ke dalam beberapa bagian yang terpisah agar tidak terpusat pada satu tangan dan mencegah terjadinya kekuasaan absolut. Teori ini pertama kali dipopulerkan oleh Montesquieu dalam bukunya Let's Spread These Loins, The Spirit of the Law 1748. Relevansi untuk lembaga kepresidenan. Presiden memegang kekuasaan eksekutif yang terpisah dari legislatif, DPR, dan yudikatif, MA/MK. Presiden tidak bisa diberhentikan oleh DPR hanya karena alasan politik. Harus melalui mekanisme hukum impeachment. Kewenangan presiden dibatasi konstitusi dan diawasi lembaga lain. Teori pemisahan kekuasaan Montesquieu. Kekuasaan negara harus dipisahkan agar tidak absurd. Terdiri dari legislatif membuat UU, DPR plus presiden, eksekutif melaksanakan UU presiden, yudikatif mengadili MA/MK. Prinsip tiap cabang berdiri sendiri, tidak rangkap jabatan, ada sistem check and balance. Relevansi presiden hanya memegang eksekutif, dibatasi konstitusi, diawasi DPR dan lembaga yudisial. Bentuk negara republik. Pengertian negara republik adalah bentuk negara yang kepala negaranya dipilih, bukan diwariskan. Kepala negara biasanya disebut presiden dan memegang jabatan untuk masa tertentu sesuai konstitusi. Ciri-ciri: 1. Kedaulatan di tangan rakyat, dijalankan melalui perwakilan. 2. Kepala negara dipilih secara langsung atau tidak langsung, bukan turun-temurun. 3. Masa jabatan terbatas, misalnya 5 tahun. 4. Pertanggungjawaban kepala negara kepada rakyat melalui mekanisme konstitusi. 5. Bentuk pemerintahan bisa presidensial atau parlementer. Contoh negara republik: Indonesia, Amerika Serikat, India, Prancis. Sistem pemerintahan presidensial, sistem pemerintahan di mana presiden bertindak sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan, dengan kedudukan terpisah dan sejajar dengan legislatif. Ciri-ciri: presiden dipilih langsung oleh rakyat atau melalui badan pemilihan. 2. Masa jabatan tetap, fixed term, tidak tergantung pada parlemen. 3. Presiden tidak dapat dijatuhkan oleh parlemen melalui mosi tidak percaya. 4. Menteri bertanggung jawab kepada presiden, bukan kepada parlemen. 5. Ada pemisahan yang tegas antara kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Separation of powers. Kelebihan: stabilitas pemerintahan lebih terjaga, masa jabatan jelas, presiden punya legitimasi kuat dari rakyat. Kekurangan: potensi kebuntuan politik jika eksekutif dan legislatif berbeda kepentingan. Kurang fleksibel jika presiden tidak efektif memimpin. Pengisi jabatan presiden dan wakil presiden. Pemilihan dasar pasal 6A UUD 1945, UU No 7 tahun 2017, dicalonkan berpasangan oleh parpol gabungan. Parpol threshold 20% kursi DPR atau 25% suara sah nasional. Dipilih langsung oleh rakyat lewat pilpres tiap 5 tahun. Menang jika lebih dari 50% suara nasional plus kurang lebih 20% di 1/2 provinsi. Jika tidak, putaran kedua. Dilantik oleh MPR untuk masa jabatan 5 tahun, maksimal 2 periode. Pengisian jabatan presiden dan wapres. Cara perwakilan. Dasar UUD 1945 sebelum amandemen. Dipilih oleh MPR dalam sidang umum, bukan oleh rakyat langsung, melalui musyawarah mufakat atau pemungutan suara. Masa jabatan 5 tahun, bisa dipilih kembali. Pengisian jabatan presiden dan wapres. Cara pergantian. Dasar pasal 8 UUD 1945. Jika presiden berhalangan tetap, digantikan oleh wakil presiden sampai akhir masa jabatan. Jika presiden wapres berhalangan tetap bersamaan, tugas dijalankan bersama oleh Mendagri, Menlu, dan Menham. MPR memilih presiden dan wapres baru maksimal 30 hari setelah kekosongan jabatan. Pengisian jabatan presiden dan wapres. Cara pemangkuan sementara. Dasar pasal 8 ayat 3 UUD 1945. Terjadi jika presiden dan wakil presiden berhalangan sementara, misalnya sakit atau menjalankan tugas luar negeri. Tugas kepresidenan dipegang sementara oleh Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan secara bersama-sama. Bersifat sementara sampai presiden atau wapres
kembali menjalankan tugasnya. Kekuasaan presiden, kekuasaan penyelenggaraan pemerintahan. Dalam konteks Undang-Undang Dasar 1945, kekuasaan penyelenggaraan pemerintah dipegang oleh presiden sebagai kepala eksekutif, dibantu wakil presiden dan menteri-menteri. Kekuasaan penyelenggara pemerintah melaksanakan undang-undang, menyusun kebijakan nasional, mengatur administrasi negara, menjalin hubungan luar negeri, menjaga pertahanan dan keamanan. Kekuasaan pengaturan, kekuasaan presiden untuk mengeluarkan peraturan guna melaksanakan undang-undang. Bentuknya antara lain peraturan pemerintah (PP), peraturan presiden (Perpres), dan keputusan presiden (Kepres). Dasar Hukum Pasal 5 Ayat 2 UUD 1945. Kekuasaan presiden di bidang yudisial. Pasal 14 UUD 1945. 1. Memberikan gerasi, pengampunan atau pengurangan hukuman kepada terpidana. 2. Memberi amnesti, penghapusan tuntutan pidana untuk kasus tertentu. 3. Memberi abolisi, penghapusan proses perkara pidana sebelum putusan pengadilan. 4. Memberi rehabilitasi, pemulihan hak dan kedudukan seseorang yang telah dirugikan akibat proses hukum. Pemberian amnesti dan abolisi harus dengan pertimbangan DPR, sedangkan gerasi dan rehabilitasi dengan pertimbangan MA. Kekuasaan presiden dalam hubungan luar negeri. Pasal 11 dan pasal 13 UUD 1945. 1. Membuat perjanjian internasional dengan persetujuan DPR. 2. Menyatakan perang atau membuat perdamaian dengan persetujuan DPR. 3. Mengangkat duta dan konsul untuk mewakili Indonesia di luar negeri. 4. Menerima duta negara lain yang ditempatkan di Indonesia. Pemberhentian presiden dan wakil presiden. Pasal 7A dan 7B UUD 1945. Alasan pemberhentian melanggar hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindakan pidana berat lainnya, perbuatan tercela, tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden atau wakil presiden. Prosedur: DPR mengajukan usul pemberhentian kepada MPR disertai bukti pelanggaran. 2. Mahkamah Konstitusi (MK) memeriksa, mengadili dan memutus apakah pelanggaran terbukti. 3. Jika terbukti, MPR menyelenggarakan sidang untuk memutus pemberhentian. Lembaga Kepresidenan Republik Indonesia. Pengisian jabatan Presiden dan Wakil Presiden RI. Berdasarkan UUD 1945 pasca amandemen, pengisian jabatan dilakukan melalui 1. Pemilihan langsung. Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu paket oleh rakyat melalui pemilu setiap 5 tahun. Syarat calon diatur dalam UUD dan UU Pemilu. 2. Pergantian jika berhalangan, tetap jika Presiden mangkat, diberhentikan atau tidak dapat menjalankan tugasnya. Wakil presiden menggantikannya hingga akhir masa jabatan. 3. Kekosongan wakil presiden. Jika jabatan wakil presiden kosong, presiden mengusulkan 2 calon kepada MPR untuk dipilih 1. 4. Pemangkuan sementara. Jika presiden dan wakil presiden berhalangan sementara, tugas dijalankan oleh menteri koordinator sesuai urutan atau pejabatan yang ditunjuk. Kekuasaan penyelenggaraan pemerintahan. Kekuasaan yang dipegang oleh presiden dan jajarannya untuk menjalankan fungsi pemerintahan sehari-hari, meliputi pelaksanaan undang-undang, pembuatan kebijakan, pengelolaan administrasi negara, serta hubungan luar negeri dan pertahanan keamanan. Presiden sebagai kepala eksekutif bertanggung jawab mengatur dan mengawasi jalannya pemerintahan. Kekuasaan pengaturan. Kekuasaan presiden untuk mengeluarkan peraturan guna melaksanakan undang-undang. Bentuk peraturan tersebut antara lain peraturan pemerintah (PP), peraturan presiden (Perpres), keputusan presiden (Kepres). Dasar Hukum Pasal 5 Ayat 2 UUD 1945. Kekuasaan presiden di bidang yudisial. Presiden memiliki kewenangan khusus dalam bidang peradilan, yaitu 1. Memberi gerasi, pengampunan hukuman. 2. Memberi amnesti, penghapusan tuntutan pidana. 3. Memberi abolisi, penghapusan proses hukum. 4. Memberi rehabilitasi, pemulihan hak dan kedudukan. Pemberian amnesti dan abolisi harus mendapat pertimbangan DPR. Pemberian gerasi dan rehabilitasi harus mendapat pertimbangan Mahkamah Agung. Kekuasaan presiden dalam hubungan luar negeri. Membuat perjanjian internasional dengan persetujuan DPR. Mengangkat duta dan konsul Indonesia. Menerima duta dan konsul dari negara lain. Menyatakan perang atau membuat perdamaian dengan persetujuan DPR. Ini diatur dalam pasal 13 UUD 1945. Masa jabatan dan pemakzulan presiden dan wakil presiden RI. Masa jabatan
Presiden dan Wakil Presiden menjabat selama 5 tahun, bisa dipilih kembali untuk maksimal 2 periode. Diatur dalam Pasal 7 UUD 1945, pemakzulan pemberhentian Presiden Wakil Presiden dapat diberhentikan sebelum masa jabatan berakhir jika pelanggaran hukum berat, pengkhianatan, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat, perbuatan tercela. Proses pemakzulan: 1. DPR mengajukan usul ke MPR dengan bukti. 2. Mahkamah Konstitusi memeriksa dan memutuskan. 3. MPR memutuskan pemberhentian jika terbukti. Diatur dalam Pasal 7A dan 7B UUD 1945.